pembebasan tanahnya itu memang inisiatif saudara atau inisiatif terdakwa ini? Kalau permasalahan sertifikat, semua permasalahannya Pak Wafid yang menceritakan yang mulia. Cuman permasalahannya di mana? Masalahnya kan soal urusan surat penetapan tanah. Permasalahannya di Pak Joyo. Baru Mas Anas turun tangan panggil Pak Joyo. Di situnya yang mulia. Tapi kalau urusan teknisnya Pak Wafid. Kan ini yang pertemuan saudara dan Wafid nih kan, membahas apa kendala. Iya, ada saya, ada Mas Anas. Anas hadir waktu itu? Ada yang mulia. Dakwaan tidak ada yang hadir. Nazaruddin bin Rosalina membahas ini. Lalu itu yang sama Rosalina yang ketemu di Arkadia itu masalah Wisma Atlet di Fukuten Plaza Senayan Desember 2009. Saudara di situ melakukan pertemuan, disitulah terungkap kendala-kendalanya. Makanya dananya nggak turun, proyeknya di Bintang. Ya. Waktu itu ada Mas Anas kalau waktu pas cerita soal sertifikat yang mulia ya. Bukan, yang di Fukuten Plaza Senayan. Fukuten Plaza Senayan Desember 2009. Ada nggak pertemuan nih? Ya mungkin karena ketemu sama Wafid banyak yang mulia. Ada yang mungkin di sini lah, yang di sini. Ya mungkin ada yang mulia. Jangan mungkin ada, lupa. Ya banyak pertemuan yang mulia, ada yang mulia. Yang sini ada. Ada. Kan ini membahas tentang apa ya? Hambatan-hambatan proyek Hambalang itu kan. Ya. Lalu kan di sini benarkah Wafid minta saudara untuk membantu pengurusan sertifikat tanah Hambalang di situ? Kalau masalah pengurusan sertifikat Hambalang waktu itu di ini yang mulia. Pertanyaan saya, adakah di Fukuten Plaza itu Wafid minta tolong untuk saudara sertifikatnya? Ini saya baca dakwaan. Wafid minta tolongnya bukan ke saya yang mulia, minta tolongnya ke Mas Anas. Enggak, ini di dakwaan ya Pak. Halaman 6 pada bulan Desember 2009 di restoran Fukuten Plaza Senayan, Wafid Muara melakukan pertemuan dengan Nazaruddin dan Mindu selaku marketing Permai Group. Dalam pertemuan tersebut Wafid Muara minta Muhammad Nazaruddin membantu pengurusan sertifikat tanah Hambalang. Iya, ada pertemuan-pertemuan, tapi pertemuan itu beberapa kali yang mulia. Khusus yang ini, benar nggak ini? Yang itu mungkin benar yang mulia. Oh, jangan. Iya, benar yang mulia. Benar ya? Iya. Wafid yang saudara minta tolong untuk sertifikat ini. Iya, tapi kan benar. Benar, tapi teknisnya lalu saudara menjumpai terdakwa di ruang kerjanya. Ini selanjutnya dakwaan begitu. Oh, enggak yang mulia. Lah ini udah Saya sama Mas selanjutnya untuk memenuhi permintaan pengeluaran tersebut, Nazaruddin menemui terdakwa di ruang kerjanya di lantai 9. itu BAP-nya siapa yang mulia? Dakwaan. Hah? Dakwaan. Oh, dakwaan. Nah, kan ini mau kita buktikan dakwaan ini. Ya, terus yang mulia. Benar itu. Ya, memang kan pertemuan 2009. Habis pertemuan. Benar di situ Wafid memang minta tolong untuk urus sertifikat Hambalang ini. Iya, Ya. Wafid minta tolong urusan sertifikat Hambalang dan pertemuan itu beberapa kali yang mulia. Ya. Ya. Terus selanjutnya barulah saudara menemui terdakwa di lantai 9 untuk menyampaikan permintaan Wafid ini. Ya. Ya, betul lah. Yes, kalau saya Mas An, Kalau benar kan nggak ragu-ragu. enggak, karena begini yang cerita sebenarnya itu yang mulia. Pertemuan ada beberapa kali, terus memang dibahas di lantai 9, itu benar. Enggak, saya intinya di sini karena ini ada kaitannya dengan pengurusan sertifikat yang katanya itu adalah idenya atau keinginannya terdakwa. Iya, terus Mas Anas manggil Pak Ignatius dipanggil. Itu kan teknisnya. Ya. Teknis. Yang saya baca dakwaan ini benar. Ya, benar yang Benar mulia. ya. Terus apakah benar saksi ya untuk persiapan keperluan persiapan pencalonan ketua umum Partai Demokrat ini dari Permai Group itu sudah digelontorkan 84 miliar 515 juta sekian dan 36.000 sekian US dollar. Iya, betul. 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 Untuk apa aja nih? Untuk mulai tadi yang mulia dari Januari itu mengkonsolidasi. Jadi DPC itu yang mulia, dia dikoordinir sama ada koordinator wilayah. Misalnya Jawa Barat, Saan manggil beberapa DPC dibawa ke Sensi, nanti di situ ketemu, habis ketemu Mas Anas bicara sama DPC-nya,
Habis itu baru mereka pulang dikasih uang transportasi dan akomodasi. Beberapa pertemuan DPC, Ya. untuk roadshow, Roadshow, acara di Sultan, memberi BB itu pas di lokasi ya, Bandung. dananya dari sini. Dari situ semua yang Bukan. ya. Membeli BB, Akomodasi, transportasi, itu yang upah mulai. caci, Apa yang mulai? apa tadi? Oh, upah apa? Upah paci. Oh, Pak Paci, iya yang mulia. Dari situ. Iya, terus termasuk Ican Lemba. Memang sebesar ini. Iya, lebih besar yang mulia. Itu kalau keluar pengeluaran seperti itu dicatat oleh Yulianis. Dicatat yang mulia. Waktu itu kan setelah dicatat, setelah selesai kongres sama Mas Anas semua disuruh dibakar kan? Makanya ini yang perlu kita tegas. Iya. Yulianis, keterangan Yulianis bukan cerita, ini keterangan Iya, di betul. persidangan Basupa menyatakan uang yang dia keluarkan cuma 3,1 M. Enggak yang mulia. Untuk upah paci itu 2 M, untuk beli BlackBerry 1,1 M. Ya, kan artinya bisa saudara yang benar, bisa Yulianis. Ya, Di catatan Yulianis itu cuma 3,1 M. Jadi uang yang dibagi-bagi di Bandung, uang dari mana yang mulia? Ya mana aku tahu. Nah, itu yang mulia. Uangnya semua dari Yulianis yang mulia. Ada bukti bon pengambilannya yang mulia. Jadi bukan katanya ini bonnya itu waktu itu kenapa nggak hilang? Karena itu saya pegang, Kita nggak dihancurkan. ya, bahwa pada bulan Januari 2010 bertempat di apartemen Senen City, Ya. masing-masing DPC menerima 10 juta. Iya, Ini yang entertainment 20 juta, seluruhnya jumlahnya 7 miliar diberikan oleh terdakwa melalui Eva Umpita, Rahmat dan Edo. iya. Ya. Nah, Rahmat bilang Januari dia masih di Singapura. Itu bohong yang mulia. Bohong dia. Ya, kan Rahmat itu sudah di sini itu menjadi staf ahlinya Mas Anas tanggal 1 Oktober 2009 yang mulia. Jadi diragukan juga keterangannya. Iya kan? Iyalah. Yang mulia cek aja daftarnya di kapan Rahmat itu menjadi staf ahlinya Mas Anas. Kan ada di situ yang mulia. Baik ya. Ini semuanya baik untuk persiapan sama untuk yang di kongres itu diambil dari kas yang mana ini? Dari Permai, ada dari Munadi sedikit, ada dari Mahfud sedikit, terus dari Fahmi, itu yang mulia. Ya. Iya. Kalau keterangan Yulianis di Permai itu cuma ada 3 kas, 2 kas teks, 1 kas in. Tidak ada kantong-kantong lain lagi, dan ini diambil dari kas in dari APBN. Yang mulia, semua uang catatan Yulianis itu soal Wisma Atlet ini, soal pembagian uang yang di kongres ini, waktu di kesaksian saya Wisma Atlet, kan saya tanya benar sama Yulianis, dan dia memang iya ada Pak, duitnya ini habisnya segini. Makanya saya udah saksikan juga CD waktu dia jadi saksi saya di Wisma Atlet. Iya, sama penyidik. Apakah waktu itu Yulianis bohong kesaksiannya waktu di bawah sumpah untuk menjadi saya terdakwa? Apakah dia kemarin yang kesaksian ini yang bohong yang telah dipengaruhi oleh Mas Anas? Nah, mana yang mulia boleh lihat dan mungkin diputar CD waktu dia menjadi saksi saya di Wisma Atlet. Mana yang mulia percaya, mulia yang putuskan. Apakah bisa dipastikan bahwa untuk proyek Ambalang saudara itu tidak mendapat proyek? Ya, Gimana yang mulia? tidak mendapat proyek Ambalang. Gini yang mulia, Rosa itu pertama mengkrit proyek Hambalang. Ya. Mahfud Suroso juga mengkrit proyek Hambalang. Tapi Mas Anas memutuskan terakhir karena yang menyanggupin fee-nya yang disepakatin itu adalah Adikarya, maka Adikarya yang menang otomatis Mahfud yang mengurus. Cuman Rosa kan udah keluar uang yang mulia, 20 miliar. Itu uang siapa? Permai. Uang Permai. Kan sudah keluar nih 20 miliar. Untuk supaya Rosa itu dikasih kompensasi mana? Wisma Atlet. Wisma Atlet awalnya 400, tapi ternyata dikurangi lagi sama Pak Wafid jadi 196. Makanya ada pengembalian Desember atau Januari 2011 ada 10 miliar itu dari pihak Hambalang lagi. Gitu yang mulia. Saat sudah keluar 20 M. Iya, 20 M. Itu di persidangan saya sudah terungkap di Wisma Atlet. 20 M, kemudian kita minta kembali karena nggak dapat proyek. 10 M. Yang dikembalikan 10 M. Iya, Lewat benar. Lisa Lukita. Betul, benar. Uang Lisa Lukita uangnya terima dari Mahfud. Apakah uangnya dari 10 M ini yang menurut saudara untuk mobil Harrier itu atau uang fee
Oh enggak, kalau yang uang harian ini uang yang dari awal kan Adikarya ini udah dibantu Mas Anas menang proyek di gedung pajak yang mulia. Nah, waktu itu 2009 proyek gedung pajak udah mau selesai. Nah, dia mengusulkan beberapa kegiatan proyek lagi. Itu jadi tanda jadinya yang mulia. Jadi bisa dipastikan ini dari uang proyek Hambalang. Dari Hambalang kalau yang 700 yang mulia. Apakah sebelumnya nih, sebelum beli mobil didahului dengan pertemuan di restoran Cina Pacific Place itu di Lombok? Iya, betul yang mulia. Yang dihadiri juga oleh Teguh Bagus, Muhammad Nur. Iya, betul. Muhammad Suroso. Iya. Benar yang mulia. Gitu ya. Ya. Saudara juga percaya sama Teguh Bagus. Ada clash nggak? Nggak ada ya. Ya kalau saya sama Teguh Bagus kan hanya sekedar urusan itu aja yang mulia. Di sidang ini ya Teguh Bagus membantah adanya pertemuan ini. Ya. Nah itu makanya kita jadikan, makanya kita salut sama saudara. Kita kalau dia berani mengungkap sesuatu tuh, tapi kita mau cari dukungan ini, dukungan dari saksi mana gitu yang bisa. Yang mulia, Teguh Bagus ngakuin nggak soal Villa 14%? Enggak juga kan? Enggak. Iya itu. Karena itu nggak didakwakan, nggak kita Iya, bicara. makanya. Yang diceritakan dakwaan ini September 2009 ada pertemuan restoran Cina. Iya. Nazarudin hadir, Teguh Bagus, Muhammad Nur, Mahmud Suroso. Disitulah si Muhammad Nur itu Teguh Bagus bilang, Mas Anas ini kan jasnya sudah baru, sepatunya baru, anggota DPR baru, sebagai tanda jadi Hambalang, masa mobilnya belum? Iya. Betul itu? Betul yang mulia. Ya. Keterangan dari sini itu betul kejadian itu. Benar yang mulia. Ya. PT Arina Kota Jaya ini siapa? PT Arena Kota Jawa ya punya Mas Anas yang mulia. Sana juga. Iya. Kalau di dalam akte siapa pengurusnya? Kalau nggak salah kemarin itu Saripa kalau nggak salah nih. Pak, Ya. ada tercatat nama terdakwa? Nggak ada. Nggak ada ya. Pernah dia anggota dewan juga? Iya. Sengaja. Karena anggota DPR kan yang mulia. Saya kan juga anggota DPR. Saham memang punya dia, apa modalnya punya Mas Anas itu? Pak Isran itu ngasihkan untuk Mas Anas. Isran Nur. Bisa Nur. Iya, Bupati Kutai Timur. Nah, Dan pertemuan apa dan duit yang dikasihkan ke Pak Isran Nur 5 miliar itu dari PT Berkalam Berlimpah. PT Berkalam Berlimpah itu pemegang sahamnya dulu itu saya, istrinya Mas Anas, Munadir Lambang. Bukti cek-cek yang udah cair kan udah diklarifikasi semua kemarin sama penyidik. Uangnya memang sudah dicairkan apa semua, tanggal pertemuan, tanggal kapan ceknya cair, kapan pertemuan yang di Sultan, semua udah ada yang mulai dikonfrontir kok yang mulai di penyidikan kemarin. ada memang keluar uang 3M dari Permai Group untuk mengurus IUP ini. Iya, memang keluar yang mulia. Keluar, ceknya udah cair, apa Ya, semua. di samping keluar 3M, ada lagi masuk dari desa buat dari Bupati tadi. Kan sampai sekarang kan belum jalan tambangnya yang mulia. Belum jalan ya. Belum. IUP-nya atas nama siapa? PT Arina Kota Jaya. Ada Kota Jaya, Iya. terusnya Saripah tadi. Iya. Ya. Di situ juga nggak ada bikin perjanjian bawah tangan Enggak, yang menyatakan ini sebenarnya punya terdakwa disimpan oleh siapa untuk membuktikan ini. enggak, Ya. enggak ada ke siapa. Siapa lagi yang setahu saudara yang bisa menerangkan bahwa PT Kota Arina Jaya ini menjadi terdakwa? Mungkin ya Biar bisa kita panggil di sidang. Julianis yang mulia. Nggak ada yang nggak. Sebenarnya waktu itu kan saya, Mas Anas, Toto, Lilur, terus Pak Isran pertemuan dua, terus disepakatin bahwa PT yang dikeluarkan izinnya waktu kan ada beberapa lokasi yang dikeluarkan, yang lokasi yang pas disepakatin PT Arina Kota Jaya. Ya, terima kasih Mas Najar, panggil Mas juga saya. Terima kasih Pak. Silakan. Saudara saksi ya, terdakwa ini kan saudara saksi sebut sebagai owner ya. Iya. Pada saat saudara saksi ini, saudara terdakwa itu menjadi owner, itu saudara gaji, sudah berikan gaji sampai bulan Maret 2009 gitu. Saya kan terima gaji juga. Ya. Bukan saya yang berikan gaji, Mas Anas waktu itu yang Kenapa juga memutuskan. menerima gaji? Iya, Mas Anas memutuskan siapa yang terlibat secara struktural perusahaan itu menerima gaji. Nah, makanya Mas Anas terima gaji, saya terima gaji gitu yang mulia. Kemudian gajinya berapa besar? Sebulannya berapa besar? Kalau nggak salah yang awal 20 juta. 20 juta. Itu yang awal, yang akhir
terus 20, terus 50 gitu yang Di mulia. bawah 100 juta ya. Ya, yang mulia. Nah, pada akhirnya kan semua proyek yang saudara peroleh, baik dari instansi pemerintah atau yang lain, kan untuk kepentingan terdakwa. Ya kan, seperti itu kan, bahkan tadi ada pemberian 50 miliar sudah masuk. Ya, Lalu memang. kenapa mesti hanya digaji 20 juta? Kenapa mesti digaji? Kan sudah dari pemberian aja dari 50 miliar, ada 1 juta. Itu kan sebelum jadi anggota DPR yang mulia. Wasanas yang memutuskan gajinya segini. Kan harus seperti itu. Pemberian yang besar-besar tadi, Itu kan setelah jadi anggota DPR. malah masalah jadi anggota dewan. Iya, pas jadi anggota DPR kan baru proyeknya banyak yang mulia. Kalau sebelumnya kan nggak banyak. Setelah menjadi anggota DPR, jadi ketua fraksi, baru proyeknya banyak, baru untuk fee-nya banyak kan. Kan gitu yang mulia. Sebenarnya skenario untuk memperoleh proyek instansi pemerintah itu atas perumusan saudara saksi dengan terdakwa atau saran terdakwa saja? Ya Mas Anas yang merintahkan ini nanti si Anu yang nanganin ini si Anu. Misalnya Rosa ada kendala temukan sama Enji, makanya saya temukan sama Enji, dia komunikasi intens sama Enji. Nanti ada kendala baru lapor, fee-nya 5%. Nanti untuk di sini ya, terus uang yang diantar ke Enji apa pernah diserahkan ke saya? Kan enggak, yang jatah praksi kan Enji langsung. Kalau yang mulia baca percakapan BB antara Rosa dengan Angelina Sonda, kan dia bilang, Ros cepat antar salak balinya segera, karena mau saya bawa ke rumah Mas Anas. Ada percakapan BB-nya. Apakah itu yang BB yang nggak diakuin Enji itu, yang dia bilang enggak seperti main sinetron di pengadilan, itu yang benar? Enggak, maksudnya penggiringan proyek itu kan ada penggiringan proyek ya dari pembahasan di Dewan pun sudah digiring kan seperti itu. Itu apakah atas saran terdakwa atau memang inisiatif saudara? Enggak, atas perintah Mas Anas kan ketua praksi yang mulia. Enggak mungkin dia ngurusin yang teknis. Dia perintahkan ini, Enji berapa, nanti Enji lapor, saya untuk ini megang anggaran 2T. 2T ini mana? Nanti Mas Anas bilang kasih ke Rosa 500 miliar, kasih ke Sianu 300 miliar. Tinggal itu teknisnya Enji yang mengalokasikan. Enji panggil Rosa, mana judul-judul kegiatannya. Nah, nanti kalau judul-judul kegiatannya Rosa nggak masuk, Rosa kasih tahu saya lapor lagi Mas Anas panggil Enji. Kenapa itu nggak masuk? Itu Itu sebagian besar dari hasil proyek untuk kepentingan terdakwa. Iya. Itu ya. Tadi. Nah, ini kan kemarin Julianis sudah kita periksa juga. Ini kalau dari pembukuan Julianis yang sangat rapi menurut kami ya, itu ada 8 kali pemberian kepada saudara terdakwa. Ya, 8 kali pemberian. Antara lain di tanggal 10 Februari 2009 itu 20 juta. Ini yang kemungkinan saudara saksi tadi gaji tadi ya. Kemudian ada 25 juta. Lainnya itu 100 juta ke atas sampai 200 juta. Nah, yang 100 juta ke atas sampai 200 juta itu untuk kepentingan rata-rata di sini dicatat oleh Juliani sebagai biaya pemilu. Itu sebelum jadi anggota DPR yang mulia. Sebelum jadi anggota dewan. Sebelum jadi anggota DPR memang semua pengeluaran tercatat, pengeluaran saya juga tercatat. Ini Karena pengeluaran-pengeluarannya atas pengetahuan saudara saksi. atas pengetahuan saudara Mas Anas sama saya yang mulia. Oh, berdua. Iya, ada kan, maaf, ada pada saat mengajukan dari staf saudara mengajukan atau mengeluarkan uang. Waktu sebelum jadi anggota DPR asal ada pengajuan selalu karena Mas Anas kan juga tiap hari hampir ngantor di Casablanca. Dia tunjukkan, dia oke setuju, baru keluar. Itu yang mulia. Jadi persetujuan berdua ya. Ya, persetujuan berdua. Kemarin kan hanya yang bisa mengeluarkan uang itu hanya saudara dan saudara kan seperti itu. Tidak seperti itu. Enggak, yang mulia. Kemudian penyerahan yang lainnya ini untuk THR 75 juta. Cuman itu loh dari catatan. Ya, itu kan sebelum jadi anggota DPR yang mulia. Nah, setelah jadi anggota dewan pun Julianis tidak pernah mengeluarkan catatan pembukuannya. Iya, kalau setelah jadi anggota DPR setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali diminta laporannya, mana yang ini diperbaikin yang mulia, terutama untuk nama Mas Anas. Tadi sudah dijelaskan bahwa semua perolehan dari pengadaan ya, dari proyek itu masuk ke terdakwa. Kemarin Julianis menyampaikan di persidangan ini bahwa ada 19 aset, baik rumah, gedung itu milik saudara terdakwa. Itu sudah peroleh dari mana? Kenapa tidak? Aset yang saya dapat itu yang mulia kan sudah diklarifikasi sama KPK, mana yang disita, yang punya permai, mana yang belum disita, kan semua udah. Yang 19 itu? Yang 19 kan dicek kan yang mulia, seperti yang
saham Garuda, pabrik, terus kan ada yang mana kan diperiksa, ini pembeliannya kapan, pembeliannya dari mana, dari kredit, semua udah diklarifikasi yang mulia, nggak ada yang lewat. Enggak, itu saudara peroleh pada saat saudara menangani proyek ini atau di luar itu atau sebelumnya? Nah, yang aset ada yang belum disita sama KPK itu nama istri saya dan cek pembeliannya, dicek yang mulia, uangnya dari mana, dicek sama KPK, mana buktinya, ini semua secara detail yang mulia. Untuk tanah Mampang? Iya, untuk tanah Mampang itu bukan nama saya yang mulia. Atas nama siapa? Atas nama Hasim, itu belinya 2008 dan kredit. Ada juga yang atas nama Gerhana di Bekasi. Itu nggak tahu saya yang mulia. Ya saya nggak tahu. Gerhana Sianipas, Iya nggak tahu saya yang mulia. Unang Sudrajat, di Tebet. Kalau yang Undang Sudrajat kan dia mau beli sama saya yang mulia, itu atas nama saya. Itu karyawan saudara atau bos saudara bisa beli tanah di Tebet? Loh, bukan, pertama kan yang mulia atas nama saya, terus mau dibuat atas nama Unang, dia nggak bayar, terus saya jual. Dan jualnya sebelum ada masalah ini. Dan saya belinya dari 2006, bayarnya 8 kali, semua saya kasih barang bukti. Nggak ada yang ujung-ujung, nggak ada. sih sebelum bekerja di saudara itu Unang sebagai apa sebetulnya? Dia salah satu direktur yang mulia. Direktur. Direktur beneran apa direktur abal-abal? Oh enggak, direktur beneran, direktur administrasi. Gitu. Kemudian Iya. yang atas nama Sukawati, Sukawati yang mana yang mulia? ada nggak? Nggak ada. Julianis menjelaskan ada beberapa yang sudah dipindahtangankan kan begitu. Nggak ada yang, kalau yang sudah diblokir nggak bisa dipindah tangan, kalau yang sudah dijual sebelum diblokir. Nah kemudian untuk proyek-proyek yang sudah dapat itu kan informasi dari berdasarkan keterangan dari baik yang pada Rosa yang saudara saksi sampaikan sebagai pegawai operasional itu memberikan support kepada instansi pemerintah gitu. Ya iya kan Rosa yang memberikan yang mulia. Rosa yang mengajukan ke Julianis, kan ada bukti-buktinya udah saya kasih kok. Itu atas perintah saudara apa terdakwa? Nanti yang mulia Rosa yang ngajukan ke Julianis. Julianis mau mengeluarkan uang, minta izin ke Mas Anas dan saya. Saya lapor, Mas Anas bilang oke, saya bilang Julianis oke, baru dikeluarkan. Enggak, kita kan begini ya, kita tuh perkara yang menyangkut saudara sudah banyak. Oh iya, benar yang mulia. Ada yang menyangkut Buana Ramosari Gumilang, ada Nuratindo Tekasa, banyak sekali. Semua saya terangkan di BAP itu, semua satu-satu tentang itu. Anehnya yang perkara-perkara sebelumnya tidak sama sekali tidak menyangkut Anas gitu loh. Itu yang makanya kenapa kita sampai pertanyaan kita sampai Ya, itu yang mulia. Makanya sekarang semua saya jelaskan bahwa kenapa kok bisa Buana Ramosari dapat proyek, siapa yang ngasih kan proyek seperti Buana Ramosari kan Universitas Negeri Malang. Tanya sama rektornya siapa yang kenalkan. Siapa yang kenalkan rektornya? Ya, Apakah kebetulan kita sudah periksa. enggak, Buana Ramosari biar yang mulia jelas dulu. Ya, oke. Yang kenalkan sama rektornya siapa? Yang menang di Universitas Negeri Malang. Yang kenalkan itu Mas Anas sama Rosa, bukan saya nggak kenal sama rektornya. Nah, biar jelas kenapa gitu loh. Ada Subur, namanya Subur itu siapa? Orang Mas Anas. Jadi biar runut ceritanya yang mulia. Sebetulnya ini di perkara lain. Iya. Hanya saja Saya udah masukkan di BAP saya. saksi juga tahu gitu loh bahwa bagaimana saudara memperoleh proyek itu sampai sangat menurut kami ya itu sampai membuat kita prihatin gitu loh. Bagaimana seorang eselon 3 di pressure baik oleh Nasir, baik oleh Hasim dengan pistol itu kami sudah dapatkan fakta-fakta di persidangan untuk negara lain. Sebagai bahan pembanding saja gitu loh. Yang mulia. Rekan-rekan kami tadi itu Silakan yang mulia, kalau memang ada yang mulia bilang enggak itu saya siap dikonfrontir. Mana yang ada saya keluarkan pistol, saya minta dikonfrontir. Jangan katanya, saya minta dikonfrontir yang mulia. Biar jelas, janganlah rekayasa yang mau dibuat untuk menutupin satu orang yang semuanya. Enggak ada yang mulia. Ini proyek pemerintah memang yang diusahakan oleh Mas Anas supaya ini dan hajatannya untuk Mas Anas. Iya, saya siap dikonfrontir yang mulia. kalau hajatannya tujuannya kan untuk mulia kan, tujuan mulia kan. Iya, tujuannya yang mulia, benar. Meskipun saudara saksi pada akhirnya akan menjadi presiden, tapi kenapa cara-caranya tidak mulia? Bukan saya yang mulia, Mas Anas yang mulia. Saya nggak pernah nyalonkan diri jadi ketua umum ataupun mau nyalon. Oke, kemudian tadi dijelaskan tadi bahwa semua profit atau keuntungan itu masuk untuk kepentingan terdakwa. Nah, saudara pernah memiliki PT Ampi IT di Singapura? Oh enggak yang mulia. Tidak pernah. Enggak. Pada saat saudara saksi berdomisili sementara di sana? Enggak ada, saya di apartemen yang mulia. Gitu. Iya. Julianis jelaskan bahwa ada PT Ampi IT.
ada masuk uang 5 juta US dollar, 3 juta US Ah, kalau 6 juta dolar. itu orangnya Rahmat yang mulia, orangnya Rahmat. Ya, Rahmat itu berafiliasi ke saudara atau saudara? Iya Mas Anas yang mulia, saya kenal Rahmat itu, Mas Anas saya kenalkan. Rahmat itu staf ahlinya Mas Anas di DPR, bukan saya yang mulia. Semua ke terdakwa ya? Begini yang mulia, bukan hajatannya ini untuk mempersiapkan urusan politik. Kan ini yang mulia, ini kan hajatannya. Kalau saya mengambil yang mulia, nggak jadi saya bendara umum, nggak percaya saudara. Saya nggak ada hubungan saudara. Saya bisa dipercaya karena hanya dua modal saya, kerja keras sama jujur aja. Ya, makanya tujuan saudara saat itu mulia sekali. Kalau itu benar kan. Kemudian mengenai tadi ada pemberian uang dari Ayub dan Karel, saudara saksi tahu itu hubungan antara Karel dan Ayub dengan saudara terdakwa itu sebetulnya hubungan apa? Rencana mau ngasih tapi nggak jadi yang mulia. Enggak, maksudnya hubungannya hubungan apa? Bisnis atau hubungan apa? Ayung itu kan main proyek di pemerintah juga yang mulia. Sama berarti. Iya, waktu itu Karel datang ke saya, pertama ngomong bilang Ayung ini mau nyumbang begini. Terus kemudian berapa minggu kemudian Karel datang dengan salah satu ketua di DPP juga, saya lupa namanya, sama ada 4 orang. Mereka mau minta untuk ada buat acara pinjam 2 miliar. Nah, setelah itu saya bilang saya nggak ada punya wewenang untuk mengeluarkan uang 2 miliar. Ya kan pinjaman aja, iya nggak ada wewenang. Nah, mereka ngadep ke Mas Anas. Setelah mereka ngadep ke Mas Anas, disetujui Mas Anas BB saya kasih uangnya 2 miliar. Nah, saya buat bukti kwitansi titipan bahwa mereka pinjam 2 miliar. Setelah uang dipakai acara selesai, saya minta Pak uangnya dikembalikan. Ah, dia bilang Pak begini. Wah, saya bilang saya tahunya pinjam. Terus dia lapor ke saudara Mas Anas. Mas Anas bilang udah nggak usah anggap dia. Saya bilang udah nggak ada. Kalau Mas Anas yang perintah nggak ada yang bisa itu karena dia ketua umum. Jadi nggak jadi ya tuh pemberian itu nggak jadi. Nggak jadi yang Ayung yang mulia. Waktu itu ada proyeknya nggak jadi dapat, makanya nggak jadi ngasih. Karena pun demikian sama. Ya, yang ada itu jadi pinjaman 2 miliar dari DPP. Ada buktinya kemarin waktu saya dikonfrontir sama penyidik sama keuangan di DPP si Eva, si Ida. Nah, ditunjukkan semua buktinya yang Karel sama Pak siapa itu minjem uang 2 miliar sampai sekarang uangnya belum dikembalikan. Itu yang Kalau keterangan dari Nur Rahmat Rosdam itu menyatakan bahwa dia itu pernah menerima uang dari Ayu. Nah, dari mana saudara saksi bisa menyimpulkan bahwa pada akhirnya tidak jadi dari Ayu? waktu itu si Karel nggak jadi ngasih, nggak ada koordinasi, saya nggak tahu, nggak jadi ngasih. Memang nggak jadi ngasih, kan Ayung saya tahu Ayung. Oke, sebetulnya di perusahaan saudara posisi Julianis dan Rosa itu menjadi orang kepercayaan saudara sebenarnya. Kalau Rosa memang orang teknis yang mulia. Kalau Julianis lebih pada kepercayaan Mas Anas. Iya, kalau Julianis kan saya udah berhentikan yang mulia. Masa saya percaya sama orang yang udah saya Informasi berhenti? dari Julianis dia diberhentikan suruh masuk lagi karena ditutang komentar saudara. Yang mulia, yang logika saja. Yang mulia berhentikan orang. Terus yang mulia suruh orang itu masuk lagi, yang mulia pegangkan uang puluhan ratusan miliar kepada orang itu. Masuk akal enggak? Gitu loh, yang mulia cobalah secara mikir secara normal. Iya, saya memberhentikan orang itu. Terus saya memakai orang itu lagi, terus uang ratusan miliar, cek semua dia yang megang. Apakah mungkin gitu? Nah, lantas setelah Julianis itu balik lagi ke perusahaan saudara, ya berarti kan itu dia pegang posisi kunci kan di tempat saudara. Loh iya, kenapa? Kan dia keluar sebelum saya jadi DPR. Kenapa saya pakai ke? Ya, yang saya Itu tanya kan berarti posisi dia kan kunci. Iya. Ya. Yang memutuskan Julianis kan Mas Anas. Lantas kenapa saudara pernah memerintahkan Gerhana untuk melaporkan Julianis ke polisi? Yang mana? Pernah saudara memerintahkan Gerhana untuk melaporkan Julianis ke polisi. Kapan yang mulia? Nah, itu kesaksian dari Julianis kemarin seperti itu. Saya nggak pernah. Antar karyawan saudara itu suruh saling melaporkan. Anang dilaporkan A, kemudian Julianis dilaporkan Gerhana. Pada akhirnya Gerhana minta maaf kepada Julianis. Kapan saya melaporkan yang Julianis yang mulia? Nah, ini kesaksian Julianis seperti itu. Oh, nggak pernah. Ya, pernah nggak saudara istilahnya minta kepada Gerhana? Nggak pernah yang mulia. Tidak pernah. Nggak pernah yang mulia. Nah, kemudian memerintahkan Julianis untuk melaporkan Daniel Sinambela.
Kalau itu kan begini yang mulia, Daniel Sinambela, kalau yang mulia dengar di waktu persidangannya di sana, dia kan pernah ketemu Mas Anas untuk menyetujui uang dia, pinjaman dia 28 miliar itu ketemu Mas Anas di Ritz-Carlton Pacific lantai 21 untuk dapat proyek yang batu bara. Begitu. Iya yang mulia. Makanya kemarin kan semua saksi, kebetulan saksi yang staf saudara itu sama sekali tidak menyebutkan terdakwa, itu juga bingung. Kemudian mengenai biaya untuk kongres ya, ada dari apa namanya event organizer ya, PTO. Ya, Upah Paji. Kan di Julian kemarin menyebutkan 2,592 2 miliar 592 juta. Itu 2 miliar diambil dari uang sumbangan loh. Sumbangan itu maksudnya sumbangan apa itu? Bukan dari seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sumbangan dari mana yang mulia? Malah makanya saya mau tahu siapa yang nyumbang, biar didudukkan. Ini kan semua cerita uang kumpul-kumpul, uang ini semua sumbangan teman-teman kumpul-kumpul, tim ini untuk mendukung Mas Anas. Yang mana? Jadi biar jelas uangnya itu dari mana, dipakai untuk apa, berapa jumlahnya, biar jelas yang mulia. Nah kemudian untuk pertanggungjawaban administrasi, adanya kontrak dengan Kopapasi, ini apa benar dibuat atas nama PT POK? Iya, atas nama POK. Nah, PT POK itu apa? Menjadi salah satu perusahaan di yang saudara miliki. Waktu itu PT POK itu yang buat Rahmat sama Tri tukang jamu itu yang mulia. Kan Julianis itu menerangkan bahwa PT POK itu adalah perusahaan abal-abal supaya nama saudara tidak dilibatkan dalam pengeluaran. Iya, tapi nama pengurusnya kan yang mulia kan nanya siapa pengurusnya, Rahmat sama Tri. Terus bagaimana inisiatif untuk kenapa namanya POK? Waktu itu Rahmat yang ngomong dia mau nyaingin PT POK-nya Cul Malarangeng. Itu ngomongnya yang mulia. Iya, makanya itu. Saya akan kaitkan ke sana karena POK itu kan milik Cul Malarangeng. Oh, bukan, ini POK-nya beda. PT-nya beda yang mulia, PT-nya beda. Tapi namanya sama persis begitu. Beda, satu vlog, satu POK gitu yang mulia. Beda kok yang mulia, ada bedanya. Kalau di akte itu kalau nama yang sama nggak mungkin bisa keluar. Kenapa tidak sebut nama perusahaan kan banyak, asal sebut aja asal tidak sama. Nah waktu itu niatnya Rahmat untuk menyaingin. Oh memang ada tujuannya untuk menyaingi. Iya, Rahmat yang ngomong begitu yang mulia. Itu. Dia ada tujuannya yaitu ya. Iya. Sebenarnya pada akhirnya kan